Shalom Bapak-Ibu sekalian, Sobat E-Wisdom yang Tuhan berkati berlimpah-limpah. Seperti tiap bulan saya selalu menyampaikan pengumuman yang sama bahwa 28 November 2021 jam 6 pagi akan premier untuk khotbah minggu yang akan ditayangkan pada setiap minggu terakhir untuk setiap bulan. Bulan ini kita akan membahas banyak hal dan saya percaya biarlah bersama dengan keluarga kita boleh beribadah dengan Tuhan dengan baik dan biar terus menjaga supaya iman kita makin berapi-api di hadapan Tuhan. Bapak-Ibu sekalian, terima kasih banyak untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan begitu banyak dorongan, moral, bantuan dalam bentuk apapun, doa yang kami boleh terima sampai hari ini, beberapa inputan yang masuk, dan tentu saja mohon maaf sekali untuk ada banyak pertanyaan yang kami tidak sempat menjawab, tapi kami akan berusaha untuk terus menjawabnya, supaya Bapak Ibu boleh dibangun, dan saya percaya terus doakan, supaya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, seperti kami juga berkomitmen untuk mendoakan Bapak, Ibu, Saudara sekalian setiap saat para pemirsa dari Aruna Wijoro Kito Official Channel. Terima kasih Bapak, Ibu, Saudara sekalian untuk bantuan kami boleh terima. Saya tidak bisa mengenal Bapak Ibu pribadi lepas pribadi, saya tidak bisa mengidentifikasinya, saya juga tidak tahu dari mana kota mana Bapak Ibu berada, tapi saya tahu bahwa tangan kemurahan Tuhan tidak pernah untuk salah untuk memberkati orang-orang yang Tuhan kasihi. Dan saya berdoa, biarlah tangan Tuhan yang penuh dengan pembelaan kuasa dan kemurahan itu menuntun langkah Bapak Ibu Saudara sekalian dalam segala hal, dalam segala rintangan yang dihadapi hari-hari ini. Mungkin ada yang sedang lemah di tubuhnya, mungkin sedang dapat sebuah tekanan, ada sebuah ketidakadilan Anda dapat hadapi hari-hari ini, tapi saya percaya nama Tuhan Yesus yang kita sanjung, nama yang jauh di atas segala hal permasalahan hidup kita. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu berlimpah-limpah, dan doa saya, berkat Bapa, Anak, Roh Kudus penuh sejahtera, sukacita, kuasa menyertai hidup Bapak Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom, sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati berlimpah Bapak Ibu, sampai ketemu 28 November 2021 jam 6 pagi. Shalom. Shalom Bapak Saudara sekalian, Sobat E-Wisdom. Sebelum kita mulai khotbah untuk firman Tuhan hari Minggu ini, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah kehidupan kami. Kami mengucap syukur dan kebaikan Tuhan yang terus memelihara kami, bersama dengan kami, menuntun kami untuk semakin boleh mengerti isi hati Tuhan. Tuhan Roh Kudus yang begitu manis, cengkram kami dengan kuat supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, tapi terus berpegang kepada panggilan yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kau perisai hidup kami, Kau pagar tembok sekeliling kami. Tidak pernah ada yang jahat bisa menyentuh hidup ini. Engkau Tuhan, upah kami yang sangat amat besar. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Apa kabar Bapak-Ibu sekalian? Senang boleh kembali kita bertemu dalam ibadah secara online. Kita tetap akan terus maju bersama dengan Tuhan. Dan kita sedang ada dalam masa-masa yang mungkin orang bilang ini peralihan. Kita nggak tahu apakah kondisi akan terus seperti ini atau menjadi semakin baik, atau mungkin pandeminya akan berlanjut atau selesai, kita nggak pernah tahu. Tapi kita tahu satu, bahwa kasih Tuhan bersama kita selalu ada, dan Tuhan mau kita selesaikan tugas yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Nah, saudara Tuhan, kita akan masuk dalam cerita firman Tuhan, yaitu adalah angka 8. Apa itu Pak angka 8? Banyak orang suka angka 8 Bapak Ibu. Saya nggak tahu di sini ada yang suka atau beli nomor HP, nomor manis, nomor indah, nomor bagus, dengan belakangnya adalah 888. Dan kalau Anda suka dengan angka 8, nah ini kebanyakan kalau Anda melihat mobil, terus ada yang nomornya adalah 888, ada dua kemungkinan. Ini orang adalah keturunan Yahudi atau keturunan Chinese. Mereka suka dengan angka 8. Kita buka Bapak Ibu, buku kitab ke-8 di Alkitab kita. Angka 8 bicara mengenai permulaan yang baru. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Sampai si ada 7 tangga nada. Itu adalah 7. Tapi berikutnya adalah kembali 1 dengan posisi lebih tinggi. Sebuah permulaan yang baru. A new beginning. God make a new beginning. Kitab ke-8 dari Alkitab kita yaitu adalah kitab Rut.
Kitab ini menarik Bapak Ibu, karena kitab ini disinyalir adalah sebuah kitab yang dimasukkan sebagai sebuah penanding kebiasaan orang-orang zaman itu yang menikahnya selalu dalam posisi suku yang sama. Jadi orang Israel harus menikah sama orang Israel, tidak boleh di luar itu. Tapi entah kenapa kitab ini masuk untuk menunjukkan sebuah sisipan bahwa ternyata nanti dalam silsilah Mesias pun Tuhan Yesus itu ada orang yang bukan Israel masuk dalam silsilah yang kudus itu. Dari situ itu adalah sebuah pola sisipan yang kelak akan dijelaskan dalam Kisah Rasul bahwa apa yang Tuhan katakan halal tidak boleh manusia katakan itu najis. Apa kaitannya? Kita bahas. Samuel menulis ini kira-kira 1000 sebelum Masehi. Dan kitab Rut, siapa nama Rut di sini Bapak Ibu? Kalau Bapak pasti tidak ya, Ibu ya, atau yang wanita. Gadis-gadis siapa nama Rut? Kasih nama anak Anda Rut. Rut bicara mengenai beauty atau friendly, keramahan, keindahan. Nah, yuk kita lihat firman Tuhan dengan judul Rut dan Naomi. Kasih nama anak Naomi juga bagus Bapak Ibu. Orang yang menyenangkan. Orang yang menyenangkan. Naomi artinya orang yang menyenangkan. My pleasant one. Pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Titik itu dulu Bapak Ibu. Satu ayat saja dulu. Pada zaman para hakim memerintah, kok ada kelaparan? Kalau Anda membuka kitab Tawarikh 1 Tawarikh 17 ayat 6, 1 Tawarikh 17 ayat 6 dikatakan bahwa hakim tugasnya adalah menggembalakan bangsa Israel. Menggembalakan, kasih makan, kasih penghidupan, tuntunan. Itu adalah tugas dari gembala. Yang menarik Alkitab berkata, justru pada saat zaman hakim memerintah, pemimpin-pemimpin gembala-gembala memerintah, kok ada kelaparan. Sebuah ironi terjadi. Hari ini mungkin kau ada di posisi yang enak. Engkau sudah ikut Tuhan. Engkau sudah masuk ke gereja melayani. Engkau sudah serius sama Tuhan. Tapi kok masih ada kelaparan dalam kehidupan ini? Saya nggak tahu kelaparan dalam bidang apa. Mungkin ekonomi, kelaparan dalam banyak hal kita bisa tafsirkan di sana. Tetapi Alkitab mencatat dibuka dengan sebuah kalimat yang mengejutkan sekali bahwa justru pada saat para hakim memerintah ada kelaparan di Israel. Lalu berikutnya bagus sekali. Jangan berpikir bahwa kalau Anda sudah melayani Tuhan, sesuatu yang baik menurut ukuran dunia terjadi, belum tentu. Kita tahu bahwa rasul-rasul pada abad pertama semua mengalami tekanan-tekanan. Roh semakin kuat. Itu acuannya. Jangan menggunakan acuan utama adalah tampilan fisik atau kesukaan fisik atau kenikmatan fisik yang ada. Pada zaman para hakim memerintah ada kelaparan. Sebuah cerita ironi sekali. Apabila hari ini engkau sedang ada bersama dengan kegerakan Tuhan, kau melihat sesuatu yang sepertinya kau nggak cocok ya, jangan cepat-cepat mundur, jangan cepat-cepat mengalihkan perhatian, jangan cepat-cepat menjadi kecewa. Alkitab bilang dengan jelas bahwa Tuhan berkuasa atas segala hal. Dan tiba-tiba pergilah seorang dari Bethlehem, Yehuda. Oh, bayangkan ya, Bethlehem. Beth adalah rumah, Lehei adalah rumah persediaan, rumah roti, rumah gandum, atau rumah daging, rumah makanan lah. Di tempat di mana ada rumah makanan dan dekat dengan Yehuda, Yehuda praise, sudah banyak memuji Tuhan, tempat isinya penuh dengan persediaan makanan, tapi tiba-tiba ada kelaparan. Kalau Anda melihat tiba-tiba ada sebuah ironi terjadi, sesuatu hal yang berkebalikan terjadi, jangan cepat-cepat engkau mengambil keputusan untuk pergi dan kabur. Mata kita akan sering melihat, Pak, kenapa di pengadilan tidak ada keadilan? Kan gitu ya, seringkali ya. Ada yang mengatakan, kenapa? Jawabannya adalah, kenapa di Bethlehem ada kelaparan? Kenapa di situasi yang harusnya sejahtera kok malah nggak ada sejahtera? Ini bicara bagaimana kita akan memanage ini bersama dengan Tuhan. Tidak semua yang kau pikirkan akan terjadi Bapak Ibu seperti yang kau mau. Ada seorang dari Bethlehem Yehuda beserta istri dan kedua anaknya laki-laki kemudian pergi ke Moab untuk menetap di sana sebagai orang asing. Pilihan pertama adalah pergi ke Moab. Kita tahu kisah mengenai Moab.
Moab itu adalah nama yang diberikan oleh Lot kepada anak laki-lakinya yang diperoleh dari anak perempuannya. Bingung lagi. Jadi Moab itu kalau manggil Lot itu apa? Opa atau papi? Popi, opa apa papi gitu ya. Ya, manggil papi ya, manggil opa juga bisa. Karena ingat, Alkitab mencatat bahwa Lot itu incest dengan anak perempuannya sendiri. Dan punya anak, dikasih nama Moab. Moab, from father. Aku mendapat dari ayah, from father. Namanya aneh Bapak Ibu. Ini peristiwa kehidupan duniawi. Dan ada orang dari Bethlehem Yehuda yang sudah diberkati Tuhan dengan penuh pujian beserta istri sama anaknya perginya ke Moab. Pilihan yang pertama yang salah adalah mencari pola pikir dunia. Kalau engkau hari kelaparan, kekurangan dalam hal ekonomi, kekurangan dalam hal kesehatan, kekurangan dalam hal relasi, kekurangan dalam hal emosi, jangan pergi ke Moab. Kita berkata, dan menetap lagi, bukan cuma pergi, tapi stay. Sebagai orang asing. Apa arti stay? Dia harus membiasakan kultur, membiasakan kehidupan hari-hari. Adat istiadatnya harus masuk. Ada beda Bapak Ibu kalau Anda mau pergi ke sebuah negara, anggaplah negara Asia di mana gitu ya, agak jauh yang budaya berbeda sama kita. Kalau Anda mau liburan, Anda nggak mengubah budaya Bapak Ibu, hanya sedikit sekali penyesuaiannya. Tapi kalau Anda mau menetap, mau tinggal, engkau harus mengubah budayamu menjadi seirama dengan budaya yang engkau akan masuki. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Sebuah persekutuan dengan dunia akan mengubah sebuah budaya firman Tuhan dalam kehidupan kita. Teruskan. Nama orang itu adalah Elimelech. Dari namanya tuh keren banget. Orang tuh ketahuan dari namanya Bapak Ibu. Ya toh? Zaman sekarang ada orang kalau ngasih nama anak, ampun kreativitasnya keterlaluan. Menyusahkan anak pada masa depan. Saya kalau dulu mendengar kabar di media massa, ada orang sampai pergi ke pengadilan karena pengen ganti nama, karena nggak tahan sama namanya. Ada orang namanya Saiton, bayangkan Bapak Ibu. Bayangkan itu. Dan ada yang lucu adalah, saya sampai terbahak-bahak, ada orang ke pengadilan minta diganti, dan hakim nggak berpikir lama-lama, langsung diganti. Karena dia punya nama, Kentut. Bapak Ibu, manusia macam-macam saja ya. Namanya Elimelech. Eli, my God, Melech, Raja. My God is King. Dari namanya ketahuan ini orang luar biasa sekali. Nama boleh keren, tetapi memang pola pikir keputusannya berbeda. Bapak Ibu, nggak semua orang Kristen punya pola pikir yang lurus loh Bapak Ibu, sesuai firman Tuhan. Karena Kristen bicara mengenai sebuah iman, tapi pola pikir dalam hidup kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Nama istrinya Naomi, my pleasant one. Semua nama di Alkitab pada artinya Bapak Ibu. Pada ibadah minggu ini, kita akan belajar nama-nama arti dari nama yang ada di isi Alkitab. Banyak sekali. Berikutnya. Dan nama kedua anaknya, Mahlon dan Kilion, semuanya orang Efrata, berbuah ganda, dari Bethlehem, Yehuda. Dan setelah sampai ke Moab, diamlah mereka di sana. Nama yang pertama adalah Mahlon, kedua adalah Kilion. Hanya orang aneh, bapak yang aneh ngasih nama anak sakit dan pening. Itu kalau di absen sama gurunya, Mahlon mana? Ada Bu, namanya sakit. Sakit mana? Saya mau ngangkat tangan juga susah Bapak Ibu, namanya saya pening, puyeng. Mahlon artinya sakit, yang Kilion namanya pening. Mungkin waktu melahirkan ibunya dalam kondisi pusing sama sakit dan pening Bapak Ibu. Tapi ayah aneh sekali. Terbiasa di tengah Bethlehem Yehuda, tempat yang penuh dengan makanan, pola pikirnya pola pikir negatif. Memang orang Yahudi kalau ngasih nama anak sesuai kondisi kelahiran. Kalau orang Indonesia, suku manapun kasih nama anak, harapan orang tua. Itu bahaya sekali Bapak Ibu kalau kita memberikan nama anak kondisi kelahiran, pas lagi banjir anaknya lahir. Banjirwati namanya nanti. Oke, teruskan. Mereka sampai di Moab, mereka stay di sana, dan akhirnya berkata, maka matilah Elimelech suami Naomi, sehingga perempuan itu tertinggal dengan kedua anaknya. Orang yang mundur dari rencana Tuhan, memilih tempat yang salah, pasti mengalami kematian. Pak, masih hidup Pak? Kematian rohani yang pertama.
Jadi karena stay di sana, kehilangan yang namanya Elimelech. Suami itu bicara mengenai tempat untuk bersandar, bicara mengenai tempat untuk bergantung pada zaman itu, karena pria adalah breadwinner, pencari nafkah keluarga. Alkitab mencatat pada saat kesalahan diambil, maka itu hilang. Tempat bergantungnya hilang. Tempat sebuah kebanggaannya hilang. Elimelech mati. Yang menarik adalah keduanya mengambil perempuan Moab. Yang pertama bernama Orpa, anak rusa betina. Yang kedua bernama Ruth Juti, dan dia di sana kira-kira 10 tahun lamanya. Anda tahu akibatnya, coba lihat baik. Begitu mereka stay di sana, Elimelech mati. Lalu stay lagi 10 tahun di sana, matilah keduanya, Mahlon dan Kilion, sehingga perempuan itu kehilangan kedua anak dan suaminya. Orang kalau lari dalam sebuah pendidikan Tuhan, maka ngalami kehilangan dan kehilangan. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Periksa dalam hidup kita. Kalau tiba-tiba kehilangannya seperti ini terus-terusan, sampai akhirnya kedua anak bicara mengenai buah. Anak bicara mengenai sebuah kebaikan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Efrata berbuah ganda. Efraim sama. Anaknya mati semua. Dan kemudian waktu dia sudah meninggal, berkemaslah ia dengan kedua menantunya. Ia pulang dari daerah Moab. Sebab di Moab dia mendengar Tuhan telah memperhatikan umatnya dan memberikan makanan kepada mereka. Bayangkan Bapak Ibu, dalam kondisi miskin, makanannya habis, dia lari ke Moab. Di sana dia kehilangan suami, kehilangan anak-anaknya laki-laki, mungkin karena kurang gizi, stres, nggak ada kerjaan, tiap hari ya cuma lelo-lele-gum Bapak Ibu ya toh. Bangun tidur lagi katanya begitu. Ya kenapa? Ya stres sudah. Orang kalau stres hati-hati Bapak Ibu, stres, diabetes, stroke, bablas, SDSP. Di Moab dia mendengar Tuhan telah mengembalikan kekayaan atas Bethlehem. Yang menarik adalah kalau Anda membaca ayat berikutnya, pasal berikutnya, tiba-tiba pas pulang, di situ sudah ada orang yang kaya raya. Namanya Boas. Untuk jadi kaya, dia sangat kaya, itu kan butuh waktu yang nggak sebentar Bapak Ibu. Berarti sebetulnya waktu mereka pergi ke Moab, meninggalkan Bethlehem, Efrata, Yehuda, nggak sampai beberapa tahun Bapak Ibu, kondisi ekonomi pulih dengan cepat dan bahkan lebih hebat dari sebelumnya. Makanya banyak orang Bapak Ibu terlalu cepat mengambil keputusan tanpa pernah mempertimbangkan rencana Tuhan. Oh ini buruk, dia kabur. Padahal sebetulnya kalau dia bertahan, ekonomi yang ada di Bethlehem pulih dengan cepat, bahkan melebihi sebelumnya. Bisa muncul seorang kaya baru yang namanya adalah Boas. Siapa Boas? Buka kitab Hakim-Hakim. Ini sudah sekitar beberapa bulan kita bahas mengenai Hakim-Hakim, Bapak Ibu. Boas yang menjadi suami Ruth kelak, itu adalah hakim ke-9 dari orang Israel yang bernama Ebzan. Luar biasa ya Bapak Ibu ya. Nyambung semua ya. Ya ini orangnya. Dan itu kaya raya sekali Bapak Ibu. Saya mau tanya, butuh waktu berapa lama untuk Anda menjadi kaya raya sekali? Bukan kaya raya sekali. Kalau yang sudah tahu, udah mengalami sekarang, pasti akan bilang, ya cukup lama Pak. Ada yang seketika, Bapak Ibu nggak ada yang seketika. Kalau Anda tiba-tiba jadi kaya, dari tidak ada apa-apa jadi kaya tiba-tiba, biasanya habisnya cepat. Karena dia tidak pernah belajar untuk mengelola dari awal. Bisa Pak dapat uang banyak? Bisa. Ngelola adalah hal yang berbeda dengan mendapatkan uang. Teruskan. Jadi, lalu dia berangkat ke sana. Nah, waktu dia berangkat, ini mertua baik ini. Sama seperti mertua Bapak Ibu Saudara sekalian yang punya mertua dan sudah jadi mertua. Dia ingat. Ini menantu dua perempuan ini adalah perempuan Moab. Yang notabene kalau dia sampai masuk ke Israel akan dibully. Dipandang rendah. Akan terima tekanan-tekanan batin. Akan jadi stres. Ini mertua baik bilang gini, aduh.
kamu ke Israel, Anda tahu sendiri orang Israel seperti apa memandang bangsa asing. Bapak Ibu tolong mengerti. Orang Israel memandang bangsa di luar Israel setara dengan anjing. Masih ingat peristiwa ada seorang perempuan Sirofenisia meminta kepada Tuhan Yesus supaya menyembuhkan anaknya. Dan Tuhan berkata, engkau mau makan ini, tidaklah layak memberikan makanan anak kepada anjing. Dan perempuan itu berkata, benar Tuhan, cerita itu bicara mengenai konsep pemulihan pola pikir, bagaimana memandang kepada bangsa-bangsa lain. Saudara Tuhan, mertua ini baik sekali, dan dia berkata, udah mantu pulang aja. Daripada ikut aku, sudah miskin begini, nggak jelas di depan kerjaannya apa, janda pula, kamu dibully, habis semuanya nanti. Udah balik saja. Mereka bilang, tidak, tarik ulur. Wah, ini negosiasi berat ini. Tetapi akhirnya Orpa mencium mertuanya, ayat 14, dan akhirnya dia pulang. Kembali kepada Allahnya, kembali kepada bangsanya, kepada kaumnya, kepada sanak saudaranya. Ayat 15, tapi Naomi berkata pula, iparmu sudah pulang kepada bangsanya, kepada Allahnya. Sekarang kamu pulang aja, ikut iparmu. Kan satu kampung sama-sama orang Moab. Ya toh? Rut berkata, jangan desak aku ya mertua, sehingga pulang dengan tidak ikut engkau. Sebab kemanapun kau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Your people shall be my people, your God my God. Tuhanmu jadi Tuhanku, bangsamu menjadi bangsaku. Dan di mana engkau mati, aku akan mati sana, dan aku mau dikubur di sana. Wah, ini menantu begini Bapak Ibu. Ini cuma adanya di 2 tempat. Di Alkitab dan di rumah Bapak Ibu Saudara sekalian. Wah, mantap ya. Masing-masing. Banyak dong Pak. Iya, 2 tipe pokoknya. Ini mantu betul-betul sama mertua. Waduh, ikatannya kuat sekali. Bayangkan kalau istri Anda sama mamah Anda bisa begini. Gitu. Bayangkan kalau istri Anda sama menantu Anda bisa begini. Wah, Anda juga sebagai mertua laki juga seperti ini. Wah, puji nama Tuhan. Semuanya everything's fine. Tapi saya berdoa ini terjadi dalam rumah tangga Anda dan saya. Amin, Bapak Ibu. Anda mau amin dan tidak amin, saya tidak mendengar Bapak Ibu, tapi amin saja. Pulang, ayat 19. Berjalanlah keduanya sampai tiba di Bethlehem. Mereka masuk Bethlehem, gempar seluruh kota, gempar semua. Dan apa yang terjadi? Dan perempuan berkata, Naomi kah itu? Orang menyenangkankah itu? Orang menyenangkankah itu? Tetapi Naomi berkata kepada mereka, jangan sebut aku menyenangkan. Jangan panggil aku Naomi. Jangan panggil aku orang menyenangkan. Sebab sebutlah aku Mara. Mara. Bapak Ibu, siapa di sini namanya adalah Maria, Mary, Miriam, Maryam, Miriam. Siapa di sini? Ada? Ya, pasti bukan saya laki Bapak Ibu. Tolong mengerti nama Maria, Mary, Miriam, Maryam, Miriam itu artinya adalah pahit hati atau marah. Waduh Pak, kenapa nama saya begitu? Makanya Bapak Ibu kalau ngasih nama tanya pendeta. Pak, saya tapi nggak mau gitu. Ya nggak apa-apa, ini cuma nama Bapak Ibu. Kasih saja nama anak Anda. Kalau namanya sudah namanya Maria, gampang. Tambahkan, Maria bertobatwati. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Marah artinya pahit. Dan kisahnya selesai Bapak Ibu. Oke? Pasal 2. Kita mau bahas kitab Rut sampai selesai Bapak Ibu. Berapa lama Pak? Hari Minggu Bapak Ibu. Mau sampai sore juga bisa. Kalau mau ke toilet tinggal di pause sebentar Bapak Ibu. Teruskan. Rut bertemu dengan Boas. Bukan Boas. Nanti jadi Buas. Bukan. Boas. Artinya adalah rajin dan tangkas. Satu hari ada tips. Ini Bapak Ibu keluar firman Tuhan sebentar, ada tips. Saya pernah ditanya sama orang, Pak bagaimana cara mencari orang? Karyawan, cara mencari karyawan, cara mencari pegawai, cara mencari anak buah, cara mencari pasangan, cara mencari mertua, cara mencari menantu, cara cari besan, ya, atau pokoknya sesuatu
Cara cari pemimpin, sesuatu yang berhubungan dengan orang. Saran saya, baca kitab Rut. Ini manajemen sorga luar biasa. Nggak perlu ke konsultan, nggak perlu ke ahli manajemen, ahli HRD, Human Resource Department, ya toh, bagian-bagian manusia, pegawaian. Coba lihat kitab Rut. Nomor 1, para gadis yang belum menikah, dengar baik, yang mau cari menantu laki-laki, mau cari karyawan pegawai, sesuatu yang berhubungan dengan orang. Nomor 1, Alkitab berkata cari yang Boas. Artinya rajin dan tangkas. Tanya sama calon menantu laki-lakimu kalau datang, kerjaanmu apa? Oh, jangan khawatir om, Tuhan memberkati saya berlimpah-limpah. Nanti anak om saya pelihara sebagai istri yang cantik dan indah, kasih makan. Tanya, kerjaanmu apa? Jangan khawatir om, karena kita nggak boleh khawatir sesuai firman Tuhan. Ya bener nggak khawatir, maksud gini, kamu tuh kan pergi pagi toh, ya om. Pulang sore toh, itu tuh kamu ngapain aja itu? Alkitab berkata om, burung di udara, Tuhan kasih makan. Bahkan Salomo tidak berdandan seindah bunga bakung yang ada di ladang, di taman. Anda harus bilang, enggak gini. Kamu dari pagi itu berangkat sampai kantor jam 8. Terus sampai jam 12 itu ngapain? Habis makan siang jam 1 sampai jam 4 itu ngapain? Kasih detailnya sama om. Oh, kalau dia berkata, om, Tuhan memberkati berlimpah-limpah. Kita nggak boleh khawatir, karena khawatir tidak menambah seinci kehidupan kita. Bapak Ibu, langsung dihentikan saja. Ini orang pengangguran, Bapak Ibu. Cari itu yang tangkas. Makanya kalau mau lamaran, yang perempuan, keluarga perempuan, kasih syarat sama keluarga pria. Jangan lamaran jam 10, jam 11 siang, habis lamaran makan siang. Suruh lamar jam 7 pagi. Supaya apa? Kita tahu bagaimana dia memanage persiapan dari pagi. Tanya kerjanya apa. Gitu ya. Jadi, tangkas dan rajin. Jangan yang lela, lelo, legung, Bapak Ibu. Nggak jelas urusannya. Semuanya kesana neplok. Neplok. Kayak layang-layang terbang, Bapak Ibu. Cari yang tangkas dan rajin. Yang Boas. Ya, kalau begitu di kantor, nanti saya nggak tahu nih ke depan kapan lagi sudah kerjanya di kantor, masuk semua lengkap lagi. Begitu jam 5 sore, kurang 1 menit, sudah ngantri depan mesin absen semuanya. Begitu jam 5, teng, langsung absen semua. Setelah itu, pulang hilang semua. Bapak Ibu, catat namanya, jangan jadikan mantu. Kerjanya hitung-hitungan sekali. Cari yang rajin. Kalau pertemuan, lihat dia, jam berapa dia datang. Semua sudah nunggu rapi. 1 jam baru datang. Teklok. Yang seperti ini tidak menghormati orang lain. Jangan jadikan karyawan. Nanti kau nangis sendiri, Bapak Ibu. Cari yang rajin. Gitu ya. Jadi jangan yang no action talk only. Wah, harus cari yang rajin. Teruskan. Naomi punya seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelech. Namanya Boas. Boas. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, "Dengan aku pergi ke ladang memungut bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah anakku." Nomor 1, cari orang itu yang tangkas dan rajin. Anda yang mau punya menantu perempuan, sebelum dilamar, pagi-pagi datang, lihat dari jauh dari rumahnya pagi-pagi. Gitu. Periksa dulu. Berhenti, naik kendaraan, lihat dari depan rumahnya. Kalau pagi-pagi dia sudah keluar, gitu, belum mandi pakai daster, masih diikat rambutnya, sudah nyapu depan rumah. Sambil bernyanyi, "Kau berfirman dan sembuhkanku." Yang begini di kota Anda jarang. Langsung datang, samperin dia, ikat pakai kalung. Karena kalau enggak, diambil orang lain. Nah, tapi kalau Anda ke rumah dia jam 11, dia baru bangun. Dengan matanya masih sipit begitu. Dengan mayones di mulutnya. Bilang sama anakmu laki-laki, "Nak,
Dunia nggak selebar daun kelor. Masih banyak di rumah Tuhan yang lebih rajin lagi. Cari yang rajin. Nomor 2, firman Tuhan berkata, cari yang murah hati, Bapak Ibu. Nih, ini pelajaran di sini ada semua. Ya kalau yang namanya pacarmu aja sama orang tuanya pedit, pelit, kikir, apalagi sama Anda. Cari yang murah hati. Saya Tuhan, waktu anak saya masih kecil, di rumah saya suka membaca buku. Jadi buku, majalah, koran itu banyak. Sekarang begitu digital, saya sudah mengurangi semuanya. Saya langganan dari beberapa majalah, dari koran beberapa, kemudian ada buku-buku lama. Dan beberapa waktu sekali saya selalu panggil karyawan kami. Terus itu ada orang yang jual beli koran bekas, majalah-majalah bekas, panggil. Kamu tawar, kamu kan jago nawar. Gitu. Ya nawar berdua tuh, antara karyawan saya sama orang itu tawar-tawaran. Saya bilang, ini sudah semuanya. Dijual saja. Jual. Wah, bagus nih Pak, dapat harga segini. Ini uangnya Pak, bagus. Saya bilang, ya udah saya ambil, sekarang buka tangan kamu. Kenapa Pak? Ini buat kamu semuanya. Anak saya langsung protes. Dedi, masih kecil waktu itu. Kenapa uangnya dikasih ke Mbak semuanya? Kan itu majalah kita. Kan itu buku-buku kita. Saya bilang, sayang. Orang Yahudi, saya ajar anak saya seperti itu dari dulu. Orang Yahudi di Alkitab berkata, kalau mereka menuai gandum dan jelai, mereka tidak boleh menuai 2 kali. Dia cuma lihat gini, antara ngerti nggak ngerti. Bapak Ibu, kalau saya kasih penjelasan sama dia di waktu kecil, tidak penting ngerti nggak ngerti. Yang penting sebuah message-nya sampai. Kalau orang Yahudi itu memotong gandum, dia nggak boleh 2 kali. Kenapa? Supaya yang kececer itu jatahnya orang-orang yang miskin. Itu buku kita. Itu adalah koran kita, majalah kita. Sayang. Tetapi manfaatnya sudah pindah ke kepala papi. Ke kepala Dedi. Jadi, buku itu sudah tidak ada manfaat lebihnya selain kertasnya. Itu yang dijual. Oleh karena itu, Dedi nggak boleh ambil. Dedi harus kasih itu kepada Mbak. Apa kamu paham dengan ini, sayang? Ngerti, Dedi? Nah, setelah lewat berapa waktu, muncul ada orang jual beli anak kecil yang sering masuk ke perumahan kami, yang teriaknya beda. Bukan beli koran bekas, bagi koran bekas. Bagi koran bekas, gitu. Saya panggil karyawan saya, Dok, sini. Ini koran, ini buku, ini majalah. Kamu potong 1/4 atau 1/5. Sisihkan aja. Ya, Pak. Terus, nah ini yang sisa 1/4, 1/5 ini, terserah kamu kasih ke orang itu. Oh, baik, Pak. Dikasih. Selebihnya, kamu jual, kamu ambil buat kamu. Nawar sendiri sama orang itu, pinter-pinter kamu. Ya, sudah. Anak saya protes 2 kali. Dedi, itu kan katanya punya Mbak. Kenapa Mbak harus kasih orang itu? Saya bilang, sayang, masalahnya Mbak tinggal di rumah kita. Kalau Mbak tinggal di rumah kita, Mbak harus pakai pola pikir rumah ini. Apa itu, Dedi? Mbak harus kasih lagi kepada orang yang lebih tidak beruntung ketimbang Mbak. Mbak makan di rumah kita dengan baik, kehidupannya dijamin. Orang yang tadi di luar itu, yang minta dibagi yang bekas, free, itu tidak lebih beruntung dari Mbak. Mbak harus belajar memberkati. Tapi kan itu terserah Mbak mau apa enggak. Iya, tapi kan masalah di rumah ini pola pikir yang papi berikan sebagai kepala rumah tangga. Sayang, pegang firman Tuhan. Bisa paham? Bisa ngerti, sayang? Ngerti, Dedi. Kenapa? Ya karena kita belajar seperti ini. Kita di dunia, Bapak Ibu, belajar menghabiskan semuanya loh. Dulu kalau kita makan ayam, tulang buat kucing sama anjing. Sekarang, ayam tulang lunak, Bapak Ibu. Wow, ayamnya dimakan, tulangnya habis. Kucing sama anjing nggak makan. Wah. Nanti, tahun ke depan penemuan baru. Ayam tulang lunak, kerdus lunak.
Wah ya, jadi beseknya lunak, makan semua habis. Lain kali kalau kita makan bakmi Bapak Ibu, mangkoknya sama sumpitnya dimakan sekalian. Ludes habis. Kita belajar oleh dunia ngajarin kita untuk take semuanya habis, dikonsum habis Bapak Ibu. Ini yang kita harus belajar. Oh nggak ada lah kalau kita beli TV, beli kulkas. Saya ini punya teman satu, kulkasnya dibeli, TV dibeli, kerdusnya semua ditumpuk semua, dijual kiloan. Saya bilang, kamu ini kan tampilan bukan orang susah. Oh, kamu kaya raya begini, TV harganya juga puluhan juta kok. Lah buat apa ngurusin begitu? Oh, kita mau pemanfaatan, Pak. Iya. Makanya hati-hati Bapak Ibu. Ingat prinsip yang kita belajar. Jangan kita dengar apa yang guru kita bilang, ya toh. Hemat pangkal, ya. Hemat pangkal pas-pasan, Bapak Ibu. Hemat pangkal kaya itu adalah kata guru kita. Nah, kita berkata hemat pangkal pas-pasan. Oke, teruskan Bapak Ibu. Pertama tadi apa? 1, cari yang rajin. Nah, ini belajar daripada konsultasi yang lain. 2, cari yang murah hati. Ya toh. Yang ketiga, ini menarik sekali. Apa kata Rut kepada Boas dalam peristiwa Rut 3? Ayat ke-10, Rut 3 ayat 10, firman Tuhan. Kata Boas, diberkatilah kiranya engkau oleh Tuhan, ya anakku, sekarang engkau menunjukkan kasihmu lebih nyata lagi daripada yang pertama kali itu. Karena engkau tidak mengejar-ngejar orang muda, baik yang miskin maupun yang kaya. Bapak harus mengerti, kelihatannya Boas ini sudah pernah menikah dan punya anak. Istrinya meninggal. Dan sekarang dia sedang jadi seorang bujang. Teruskan. Oleh sebab itu anakku, janganlah takut, segala yang kau katakan akan kulakukan kepadamu, sebab setiap orang di kota kami tahu. Setiap orang di kota kami tahu bahwa engkau perempuan baik-baik, seorang yang terhormat, yang berharga. Ini yang penting. Saya berdoa semua orang di kota ini tahu Anda sekalian, para Sobat E-Wisdom adalah orang baik-baik. Selesai Tuhan. 1, cari yang rajin, tangkas. 2, cari yang murah hati. 3, cari yang tahu aturan. Ini penting, tahu aturan. Saya seringkali memberikan sebuah ilustrasi ini dalam sebuah khotbah saya. Satu ketika datang, ini sama nama fiktif belaka ya Bapak Ibu ya. Mami, ada apa Jenny? Ini temanku Daniel, kenalan. Malam Tante. Daniel apa kabar? Wah, Jenny sering cerita soal kamu. Iya Tante. Nah sekarang yuk kita masuk ke dalam yuk. Tante sudah bikinkan loh ayam goreng sama sayur asem. Repot-repot Tante. Enggak, Jenny sering cerita karena kamu suka sayur asem. Ya, ayo masuk, kita makan bersama. Oke, tuk, masuk. Di meja. Aneh lihat-lihat kiri kanan. Lihat foto. Om mana Tante? Om belum pulang, masih di kantor. Tapi sudah pesen sama Tante bahwa makan dulu saja, makan. Nanti Om pulang agak telat. Nanti kita baru ngobrol-ngobrol nanti malam ya. Om sudah telepon tadi. Suruh makan dulu aja, nggak apa-apa. Oh, baik Tante. Duduk. Wah. Jenny, ya Mam. Ambilkan itu temanmu tuh nasi, biar dia makan. Wah. Pas mau dicedok oleh Jenny-nya, Danielnya bilang begini, setengah. Ya kalau pertemuan baru pertama kali makan 2 piring, kelihatannya kurang elok Bapak Ibu, setengah. Gitu. Akhirnya kemudian duduk. Yang banyak, Daniel makan, jangan malu-malu. Enggak Tante, tadi sudah makan sore Tante. Oh iya. Daniel, ini hari ini kita makan, anggaplah ini rumah sendiri. Oh, udah enak Tante, sudah banyak, terlalu banyak buat saya. Enggak, ayo makan, ayo diambil. Kita akan berdoa dan setelah itu kita akan makan. Ya toh? Daniel, pimpin doa ya. Kalau dia bilang gini, Anda timbang baik-baik. Kalau doa saja susah Bapak Ibu, berarti di rumah nggak pernah doa. Baik Tante, habis doa selesai, ayo mari.
Ayo diambil, jangan malu-malu. Ambil, itu ayamnya tante buat khusus buat kamu. Makasih tante. Itu ayamnya 10 potong, diambil 9. Saya beritahu, pertimbangkan lagi yang namanya pertunangannya. Oh, nggak tahu aturan tau. Yang namanya ayam 10 tinggal 9, Bapak Ibu, diambil semua tinggal 1 buat omnya. Tahu aturan. Oke, kita lihat bagaimana cerita mengenai tangan Tuhan bekerja dalam kisah ini. Nah, suatu ketika, Boas tuh tahu. Orang Israel punya hukum Nevirat yang mengatakan bahwa hukum pernikahan antara saudara ipar. Jadi kalau misalnya si A itu punya istri si B. A meninggal, tidak punya anak, maka B itu harus menikah dengan adiknya si A. Maka nanti anak yang pertama itu anaknya si A, bukan anaknya si adiknya ini. Nah, bagaimana Pak kalau misalnya si A menikah sama B, yang perempuan ini B, A-nya meninggal nggak punya anak, sedangkan A ini anak tunggal, nggak punya adik. Oh, gampang. Tradisi Israel itu ada susunan urutannya. Siapa yang harus menikah dengan si B sebagai janda, ada urutannya. Adik pertama, adik kedua. Kalau nggak ada adiknya, akan carikan sepupu yang terdekat. Yang dari keluarga ayahnya. Itu ada urutannya. Jadi itulah pernikahan ipar. Dan zaman itu masih diperbolehkan, karena belum diatur secara resmi, sekarang sudah tidak kelihatannya ya. Nah, apa yang terjadi kemudian? Kemudian hari itu Boas tahu aturan. Dia berkata kepada Ruth bahwa aku ini sebetulnya penebus kamu. Tapi aku penebus nomor 2. Masih ada orang nomor 1 yang harus menebus kamu, Ruth. Karena Boas tahu aturan, dia akhirnya pergi menunggu di pintu gerbang kota. Ayat yang ke-2 dari Rut keempat. Dipilihnya 10 orang daripada tua-tua kota dan berkata, duduklah kamu di sini, duduklah mereka. Dan berkatalah ia kepada penebus itu. Jadi satu ketika, penebus nomor 1 itu lewat. Nah, namanya sampai hari ini nggak pernah muncul di Alkitab, nggak pernah disebut. Kenapa? Karena namanya dihapus, hanya sebutannya yang masih ada sampai hari ini. Sebutannya mengerikan sekali. Orang yang kaumnya dilepas kasutnya. Bayangkan ya. Apa yang terjadi? Boas cerita, kamu kenal nggak sama namanya Elimelech, kerabat kita? Oh ya tahu, sudah wafat itu, sudah almarhum. Ya. Tahu istrinya kan ya, Naomi? Iya. Kamu tahu nggak kerabat kita namanya Mahlon sama Kilion? Oh tahu, tahu semuanya. Nah, kamu tahu nggak bahwa istrinya Mahlon, Ruth, itu ada bersama kita hari ini di kota ini? Oh ya tahu. Sesuai dengan apa yang ada dalam budaya orang Yahudi, orang kita, maka karena kamu penebus, seluruh kekayaan tanah di masa lalu yang dimiliki oleh Elimelech, oleh Naomi, Mahlon, dan Kilion, semuanya adalah hak daripada engkau. Waduh, penebus begitu mendengar ini, dia langsung berkata, wah marilah kemari, hai warisan. Tapi Boas berkata, nanti, sebentar. Se, kata orang Jawa. Nanti dulu sebentar. Waktu engkau menerima semua warisan dari kerabat kita, Mahlon, maka dengan cepat saja ada Kilion di sana juga, semua sekeluarga dapat. Tapi ingat, kamu juga harus menikahi Ruth, janda dari Mahlon. Penebusnya langsung pening kepala, Bapak Ibu. Loh kenapa? Dia orang berada, dapat warisan, kaya raya seketika. Tapi dia harus nikah sama yang namanya Ruth. Nanti kalau nikah sama Ruth punya anak, itu anak menjadi anaknya Mahlon. Akibatnya adalah semua warisan yang dia terima itu adalah haknya anak ini nanti. Bukan haknya dia semua, tapi harus berbagi sama anak ini. Dia berkata, rugi bandar. Nggak jadi, dia bilang. Udah nggak. Tapi menurut hukum, harusnya kamu yang seperti ini.
Penerus berkata, tidak, nggak mau. Boas bilang, cius, serius nggak mau. Enggak. Kalau gitu gini aja, kamu aja Boas yang urus ini, buat kamu aja. Boas berkata pada tua-tua, sudah jelas semua ya? Jadi sekarang seluruh harta warisan milikku menjadi bagianku, dan Ruth yang namanya janda Mahlon akan menjadi istriku. Supaya nanti anak yang lahir akan dikenal sebagai anak dari Mahlon. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dengan begitu, milik pusaka dari Elimelech tidak akan pindah kepada suku lain. Semua 10 tua-tua menjadi saksi. Zaman dulu pengesahan saksi itu Bapak Ibu, itu bukan pakai meterai, bukan pakai notaris, pakai tuker sepatu. Biar sah. Zaman sekarang jangan Bapak Ibu, kalau beli tukar tali, yang pakai beli rugi. Yang sepatunya snack sama sneaker, yang punya sneaker rugi Bapak Ibu. Tuker sepatu. Karena zaman dulu itu sepatunya bahannya sama, warnanya sama, ya, atau modelnya sama, baunya beda kan gitu. Ditukar. Akibatnya semua orang, para tua-tua itu menjadi saksi. Anda tahu apa yang dilakukan kepada si penebus pertama tadi? Karena dia tidak mau menegakkan keturunan dari kerabatnya, maka 10 tua-tua itu akan sebetulnya meludahi orang ini dan berkata, kamu nggak mau menegakkan keluarga atas kerabat kita. Padahal kamu orang yang ditunjuk sesuai dengan silsilah. Namamu akan disebut sebagai kaum yang kasutnya dilepaskan orang. Sambil dia pergi, 10 tua-tua akan meludah ke tanah. Orang yang tidak menegakkan rumah tangganya secara rohani, dia dikenal sebagai orang yang kasutnya dilepaskan orang. Bapak Ibu, jangan pikir pada zaman sekarang. Anda nggak pakai sepatu zaman sekarang, aman. Itu yang namanya aspal, mulus Bapak Ibu. Zaman dulu yang namanya kasut dilepas orang Bapak Ibu, itu kaki bisa hancur semuanya. Tanahnya batu-batu tajam semua. Soalnya Tuhan, kita berkata dengan jelas. Boas kaya raya, hakim terkenal, nama kondang terkenal di mana-mana, dia nggak kekurangan apapun yang baik, dan ingat baik, itu perempuan-perempuan mungkin juga mau diperistri sama orang kaya seperti ini. Ingat, Boas bukan Simpson yang nggak berduit, Boas kaya raya. Dan pertanyaannya lagi nih, buat apa dia sudah kaya, terkenal, ini kurang apa-apa, duitnya banyak, buat apa dia memperistri orang Moab? Bangsa tumpas setara dengan anjing, dan kemanapun dia pergi, orang akan menghujat, akan ngomongin di belakang, ngegibah istrinya, karena orang hebat ini beristrikan seorang Moab, bangsa tumpas yang nggak seharusnya tinggal menjadi bagian dari orang Israel. Semua orang bilang gini, kamu memang bodoh, rugi. Saya beritahu, orang-orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi seperti Boas. Dia berpegang pada hukum yang benar, perintah Tuhan. Dia tahu yang penting dia taat mengenai apa yang sudah digariskan oleh Tuhan. Dibilang bodoh ya biarin, dibilang rugi ya biarin. Kan yang penting dia percaya sama Tuhan. Nama baiknya dicoret, tercoreng di mana-mana. Boas hanya berpikir satu, yang penting aku jalan dengan sebuah garis Tuhan. Dan dia memperistri Ruth, yang notabene sudah orang Moab, janda pula, miskin pula. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuhan tidak pernah curang. Tuhan tidak pernah curang. Matanya selalu melihat kepada orang-orang yang berpegang pada sumpah walaupun rugi. Firman Tuhan berkata bahwa kita harus berpegang pada sebuah perjanjian. Apa yang terjadi? Kita berkata dengan jelas. Teruskan. Firman Tuhan ayat ke-16. Naomi mengambil anak itu, meletakkannya pada pangkuannya, dan dia mengasuhnya. Tetangga-tetangga perempuan memberi nama kepada anak itu. Katanya, pada Naomi telah lahir seorang anak laki-laki, dan mereka menyebutkan namanya Obed, serving, melayani. Dialah ayah dari Izai, ayah dari Daud.
Begitu Boas mengambil sebuah kepentingan demi apa yang Tuhan janjikan, dengan cepat saja kelak dia akan menjadi kakek buyut, kakek besar dari Daud, raja paling terkenal di Israel. Serta merta dia menjadi royal family. Bapak Ibu, kadang-kadang sebuah hal yang simpel. Penebus berpikir logis, berpikir untung rugi, berpikir mengenai hal-hal yang mana membuat dia untung, mana membuat dia buntung. Tapi Boas takut berpegang hanya pada rencana dan perintah Tuhan. Tuhan tidak pernah curang kepada orang-orang seperti ini. Alkitab mencatat, dengan cepat saja Obed serving, melayani. Isai atau Jesse, kalau perempuan Jessica, itu artinya adalah kaya raya. Anda yang pengen kaya, kasih nama anak perempuan Anda Jessica. Jessica 1, Jessica 2, Jessica 3. Nah, itu namanya Maruk, Bapak Ibu. Oke. Isai, Jesse artinya kaya raya. Dan kita tahu, firman Tuhan berkata bahwa keluarga Daud itu benar-benar adalah keluarga yang bekerja pada kerajaan. 3 kakak Daud itu bekerja pada Saul. Tapi yang luar biasa, Daud muncul dari garis keluarga ini. Bapak Ibu, apa yang kita bisa dapatkan hari ini? Nomor 1, kalau Anda sedang dalam sebuah kegalauan, perhatikan baik-baik. Kadang-kadang keputusan rasional berdasarkan pemikiran orang dunia ada yang paling masuk akal. Tetapi jangan-jangan itu adalah sebuah jebakan. Karena dengan cepat saja Tuhan bisa memulihkan ekonomi sebuah wilayah, sebuah negara dengan cepat sekali. Siapa yang tahu, waktu Rut pulang, dia bertemu dengan Boas, seorang yang murah hati. Dan ingat bahwa Boas adalah pelindung bagi dia, sehingga tidak ada karyawan lain yang bisa mengganggu Rut. Ini lambang bagaimana Tuhan mengepakkan sayapnya untuk menudungi kita sekalian. Kita belajar dari kisah ini. Rut masuk menjadi nenek besar dari Daud. Dan dalam silsilah Tuhan Yesus, seorang dari bangsa tumpas, bangsa Moab, musuh Israel yang harus dibabat habis. Ternyata satu orang masuk sebagai bagian dari silsilah. 1 dari 4 perempuan yang ada dalam silsilah Tuhan Yesus. Rencana Tuhan selalu ajaib. Dan satu hal dia berkata kepada mertuanya, bangsamu, bangsaku. Tuhanmu, Tuhanku. Walaupun Rut adalah orang Moab, tapi dia masuk menjadi bagian dalam keluarga ilahi. Seperti kita, Bapak Ibu. Dulu kita ada dalam kegelapan. Setelah kita masuk dalam terang yang ajaib, kita mengubah pola pikir, kultur, adat, cara bertindak sesuai apa yang ada di firman Tuhan. Dan kalau engkau berpegang pada sumpah walaupun rugi, engkau akan mendapatkan anugerah yang tidak pernah engkau akan pikirkan. Boas dipromosi. Boas di-upgrade situasinya. Terkenal luar biasa. Menjadi bagian dari keluarga kerajaan. Dan dari situlah kelak keturunan akan turun. Muncullah nanti Tuhan Yesus sebagai Mesias yang hidup dan berkuasa. Hari ini, mari buka hati kita dan belajar bagaimana tangan Tuhan yang perkasa merenda satu persatu. Tidak ada satupun yang lolos dari pandangan Tuhan bagi orang-orang yang hatinya tertuju kepada Tuhan seperti engkau dan saya. Dan biarlah berkat Tuhan yang berlimpah, limpah dan limpah membuka pengertian yang baru, membuat hati Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, para sobat e-wisdom, berani mengambil sebuah tindakan yang kelihatannya tidak menguntungkan, tapi kita tahu itu Tuhan mau. Dan at the end of the day, pada akhir dari semua cerita, engkau akan mendapat keberuntungan dalam kehidupanmu. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa pada saat ini, berkati berlimpah-limpah pemirsa yang hadir beribadah, mendengar rekaman ini, bahkan siaran tundanya nanti.
Tuhan berkati, anugerahkan mereka hati yang paham untuk berani mengambil sebuah tindakan. Setelah perjanjian dengan Tuhan dipegang, berpegang pada perjanjian itu, walaupun sepertinya mengalami kerugian. Karena kami tahu Tuhan yang hidup, yang perkasa, penuh belas kasihan, tidak pernah berlaku curang kepada hidup kami. Memberkati berlimpah umat-Mu, dan juga kaum keluarga, semua keluarga besar diberkati, dan biarlah hati kami semakin lagi mau belajar dan berpegang pada perjanjian Tuhan. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, sebelum kita selesai hari ini, mari buka tangan kita, fokus pada sorga, biar berkat Tuhan boleh limpah kita terima. Berkat Bapa dan Anak dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus, maka diberkatilah keluar masukmu, diberkati periuk baku adonanmu, diberkati buah kandungan kesehatanmu, apapun yang kau buat dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil. Kemanapun kau pergi melangkah, Tuhan sertai engkau berlimpah-limpah, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Shalom. Jangan tunda menerima Yesus. Hanya Yesus yang sanggup melepaskan Anda dari kesalahan dan dosa. Selalu ada waktu bagi Dia, tetapi tidak selalu ada waktu bagi Anda. Mari, ikuti saya mengucapkan doa berikut dengan yakin. Tuhan Yesus, ampuni semua kesalahan dan dosaku. Saat ini dengan sadar dan rela, aku mengundang Engkau sebagai Tuhan, Raja, dan Juru Selamat hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, untuk namaku telah dicatat dalam kitab kehidupan. Amin.